Oke, halo bolo-boloku. Jadi kali ini kita akan membahas tentang membersihkan kaca ya. Saya tuh nggak pernah ngelap-ngelap kaca teman-teman ya, pakai magnet atau pakai. Bukannya tidak pernah, jarang sekali saya mengelap kaca ya. Tapi terlihat bersih, terlihat kinclong ya. Lihat, teman-teman bisa lihat kinclong. Tapi ada satu akuarium yang nggak begitu kinclong ya, ada lumpurnya dikit. Oke, kita bahas. Malam lur, jadi gelap banget ya. Aneh ya, kemarin tuh hari ini tuh panas, sangat panas, tiba-tiba hujan yang sangat deras. Ya bikin sakit ya. Manusia sakit, ikan pun sepertinya bisa. Tapi untung saja ikan saya aman ya. Oke, langsung saja. Di sini ada satu contoh akuarium yang nggak berkincolong nih. Jadi ini adalah lumut ya, atau ya bisa masuknya alga coklat ya kalau bahasa umum gampangnya ya. Kalau istilahnya ada di overlay. Ini agak berisik ya karena pas jalan. Ini kinclong semua dan ini enggak ya. Jadi hewan yang membuat kinclong itu adalah keong. Itu adalah keong tanduk ya. Jenisnya oke, kita ke atas ya. Tapi yang di sini rata-rata kinclong teman-teman. Nah, kenapa itu tidak kinclong? Ya karena satu akuarium itu saya lihat cuman 1-2 saja ya keongnya ya. Harusnya saya isi 5 atau 10. Jadi kalau saya pribadi itu beda dengan kebanyakan toko aquascape atau toko akuarium yang menyetok keong ya. Jadi keong tuh saya sebar semua teman-teman. Kalau biasanya kan jadi satu tank ya, keong-keong seperti ini loh teman-teman. Nah, kalau saya sebar, jadi mereka ini kok disebar karena untuk membersihkan lumut di kaca, bisa di tanaman, bagus di peralatan-peralatan pun bisa. Jadi itu kenapa alasan saya tuh jarang membersihkan kaca, karena ada mereka teman-teman ya. Nah, keong apa sih yang saya pakai? Jadi di sini ada keong tanduk ya. Ya, jadi ada tanduknya ya namanya keong tanduk pasti ada tanduknya ya, bukan sekedar nama. Kita cari lagi keong apa yang saya pakai. Keong turbo ya biasanya ya. Nah, itu bukan keong tanduk, ini lupa keong jenis turbo, tapi turbo apa nanti kita di overlay saja ya untuk ralatnya. Nah, itu ada keong turbo tapi mati cangkangnya aja. Ini keong juga, tapi tinggal cangkangnya ya. Nih saya sebar keong lagi tanduk. Nah, ini agak enggak kinclong karena saya lihat keongnya cuma satu ya. Jadi untuk akuarium ukuran 40 25-30 ini kalau saran saya kasih minimal 5 teman-teman ya. Yang 5 kalau menurut saya, akuarium ukuran di bawah 60 cm minimal 5, kalau bisa lebih 10-20 itu lebih kinclong lagi ya. Nah, keong ini kenapa sering dipakai? Ya, karena mereka ini keong yang membersihkan lumut, tapi mereka tidak bisa bertelur atau beranak di akuarium air tawar ya, karena sejatinya mereka ini adalah keong yang bertelur di air payau. Ini itu mulutnya aja sudah memakan alga di kaca ya teman-teman ya. Jadi untuk saran saya, teman-teman melihara keong ya, keong itu nggak akan dimakan ikan ya, kecuali ikan pufferfish atau ikan buntal ya, karena mereka makan keong. Tapi kayaknya kalau ikan-ikan biasa ya, aquascape tuh nggak makan keong ya. Oke, back to topic. Jadi keong tanduk turbo, ada keong tapal kuda ya. Banyak jenis keong yang bisa dipakai.
di air di rata-rata air payau ya, tapi mereka bisa di air tawar, namun tidak bisa beranak bertelur di air tawar. Itu keunggulannya. Kalau mereka bisa, maka menghama. Apa bedanya dengan keong-keong yang di sawah ya? Keong sawah bisa membersihkan, tapi akan menjadi hama yang sangat menjengkelkan ya teman-teman ya. Dan ada keong-keong kecil. Ya, pelanggan-pelanggan tuh kadang lucu ya teman-teman ya. Mereka tuh mengira pas aquascape-nya tuh banyak keong kecil, mereka senang bisa beranak. Ternyata salah, itu bukan keong yang ini ya. Ini tidak bisa. Mungkin itu keong yang terselip di tanaman atau di air pas ada ikannya kesaut ya tuh. Nah, itulah trik saya teman-teman ya. Buktinya kinclong-kinclong ya tuh. Kalau saya ngelapin kaca satu-satu, waduh, pilek masuk angin teman-teman ya. Harganya ya nggak tahu ya, per lokasi itu beda-beda. Cuman kebanyakan tuh yang deket-deket area air payau itu pasti murah-murah teman-teman. Kalian bisa cari sendiri di air payau itu. Saya nggak tahu lokasinya ya. Saya beli, nggak ngambil, nggak ini. Dan efektivitasnya sangat baik ya untuk keong ini ya tuh. Saya paling rekomen karena mereka itu nggak memangsa ikan teman-teman. Mereka nggak memangsa apapun, kecuali mungkin ada ikan mati mungkin disedot sama dia ya. Oh ya, dan teman-teman jangan lupa banyak seller juga yang nggak tahu ada keong yang tidak memakan lumut tapi dia memakan keong. Itu namanya assassin snail ya, atau saya cari dulu ini karena susah nih keongnya. Nah itu lihat di pojokan tuh teman-teman, pas. Nah kalian lihat ya, itu assassin snail ya. Itu sudah pernah saya bahas teman-teman ya, assassin snail. Dan itu sangat membantu ya kalau banyak keong-keong kecil nih tinggal rumahnya aja. Mereka tuh disedot ya, langsung disedot burem. Nah itu keong assassin, mereka bukan alligator. Dan kalau jenis-jenis hair alga tuh keong tuh kurang suka ya. Mereka lebih suka yang di kaca-kaca itu loh, yang coklat tadi seperti di awal tadi. Ya seperti ini contoh nih. Nah seperti itu tadi, agak-agaknya keong lebih suka ya teman-teman ya. Dan ada satu keong yang bernama Ramson kalau nggak salah ya. Kalau di sini ngomongnya keong Gary itu Ramson, tapi mereka itu bisa beranak. Biasanya para peternak gupi itu lebih suka keong Ramson. Mereka beranak pinak buahnya, tapi tidak mengganggu ya, nggak menjijikan, lucu gitu ya. Bentuknya merah, melingkar, seperti Gary ya, lucu. Mereka bisa beranak pinak di akuarium, tapi saya ini nggak pernah dapat teman-teman, nggak bisa beranak pinak ya di sini ya. Keong Ramson pernah saya coba. Mereka juga pemakan lumut di kaca yang baik ya. Dan untuk para pemain galon yang mungkin capek ya membersihkan galon-galonnya banyak lumutnya ya, pakailah keong-keong ini ya, keong air payau. Saya sebutkan tadi turbo, tanduk, tapal kuda, keong bawang, banyak jenisnya. Mungkin di marketplace tuh banyak, di toko online referensi, atau kalian cari referensi keong pemakan alga di aquascape atau akuarium ya. Untuk pemain galon saya sarankan sih keong tanduk, karena keong tanduk tuh cenderung nggak mau keluar ya. Di beberapa kasus keong turbo itu suka sekali keluar ke akuarium ya, bablas. Tapi kalau keong tanduk itu stay terus ya, dan mereka tuh entah kenapa lebih tahan ya. Agak batuk pilek bolot, jadi suaranya agak mendem dan agak nggak enak ya ngomongnya ya. Ya segitu dulu teman-teman. Untuk sharing-sharingnya bisa komen-komen. Kalau kalian punya trik-trik juga atau mau tanya-tanya, monggo. Jangan lupa like, komen-komen saja ya, share, bagikan, bisa subscribe kalau kalian setipe dengan channel saya. Salam basah-basah.